Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan materi obligasi yang terdiri dari obligasi konversi, instrumen derivatif, bukti right, warrant, kontrak berjangka, dan indeks saham. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri. Nama saya Kade Jata Krisnayuda dan rekan saya Dwi Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi. Obligasi atau yang disebut dengan bond dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang. Obligasi adalah sekuritas yang membuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Sebutan obligasi semakin dikenal dengan istilah sekuritas pendapatan tetap atau yang disebut dengan Fixed Income Securities. Jenis obligasi. Obligasi dapat dibedakan menurut siapa penerbitnya, yaitu obligasi negara atau government bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia di Amerika. Obligasi negara seperti ini disebut dengan T-bond atau Treasury bond. Yang kedua ada obligasi perusahaan atau obligasi korporasi atau disebut dengan corporate bond, adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara BUMN. Dan selanjutnya ada karakteristik obligasi. Setelah diterbitkan, obligasi dapat dijualbelikan sampai sebelum jatuh tempo antar investor di bursa efek pada harga pasar yang bisa berbeda dari nilai nominalnya. Faktor penting bagi investor sebelum berinvestasi di obligasi adalah mengenal penerbit dan seluk-beluk obligasi yang diterbitkan. Hal itu perlu dilakukan untuk menaksir besarnya resiko, khususnya resiko gagal bayar atau default yang mungkin dapat mengalami investor di masa mendatang. Dan selanjutnya ada obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan obligasi yang dapat ditukar dengan saham biasa. Obligasi konversi mencantumkan persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya, setiap obligasi konversi bisa dikonversi menjadi 3 lembar saham. Biasanya mulai tanggal tertentu sampai dengan jatuh tempo. Dan selanjutnya ada instrumen derivatif. Instrumen derivatif adalah instrumen yang nilainya diturunkan dari nilai aset yang menjadi dasarnya atau underlying aset. Aset yang menjadi dasar tersebut bisa sangat beragam, mulai dari sekuritas, komoditas, falas, bahkan instrumen derivatif lainnya. Instrumen derivatif sangat bermanfaat untuk manajemen risiko, yaitu bisa digunakan untuk hedging atau lindung nilai. Ada 2 jenis yang penting dari instrumen derivatif, yaitu kontrak berjangka atau future kontrak dan kontrak opsi atau option kontrak. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu Dwi Nabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak berjangka. Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian yang dibuat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi di masa yang akan datang. Ada 2 jenis kontrak berjangka. Yang pertama, kontrak berjangka komoditas yang menggunakan underlying aset yang merupakan aset real berupa barang-barang pertanian dan sumber daya alam. Yang kedua, kontrak berjangka finansial yang menggunakan underlying aset atau yang dikenal dengan sebutan variabel pokok yang merupakan efek seperti saham atau indeks saham. Selanjutnya ada kontrak opsi. Kontrak opsi adalah suatu perjanjian yang memberikan pemiliknya hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu, tergantung pada jenis opsi pada harga tertentu selama waktu tertentu. Pemilik call option mempunyai hak untuk membeli aset induk atau aset acuan pada harga tetap selama waktu tertentu. Pemilik put option mempunyai hak untuk menjual aset induk pada harga tetap selama waktu tertentu.
Bukti RAIC. Bukti RAIC atau hak memesan efek terlebih dahulu merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Selama periode waktu yang terbatas itu disebut sebagai periode pelaksana. Pemegang RAIC berhak untuk membeli saham baru dengan membayar sejumlah dana kepada perusahaan melalui perusahaan efek pada suatu harga pelaksanaan atau ex-rice price yang telah ditentukan. Bukti RAIC dapat diperjualbelikan antara investor seperti halnya sekuritas lainnya di bursa efek selama periode waktu perdagangan yang terbatas. Pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh investor yang memegang bukti RAIC akan ditentukan oleh keuntungan atau kerugian yang akan ditimbulkannya. Dengan kata lain, bagaimana investor menghitung keuntungan atau kerugian dari perdagangan bukti RAIC tersebut. Selanjutnya ada waran. Waran adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan RAIC issue, waran biasanya dijual bersamaan dengan sekuritas lain, misalnya obligasi atau saham. Selain itu, periode perdagangan waran adalah jangka panjang, umurnya antara 3 sampai dengan 5 tahun. Dan yang terakhir ada kontrak berjangka indeks saham. Kontrak berjangka indeks saham merupakan kontrak berjangka dengan menggunakan variabel pokok atau underlying suatu indeks saham. Di BEI atau Bursa Efek Indonesia ada 4 kontrak berjangka pada indeks pasar saham, yaitu yang pertama ada LQ Futures, yang kedua ada Mini LQ Futures, dan Dow Futures, yang terakhir ada JP Futures.